Perkenalkan, nama saya Salwa Mutia Ajra dengan NIM 19210120 dari kelas A2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai hakikat wacana sebagaimana tugas mata kuliah Studi Wacana Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Yusef Ahmadi MPD. Apa sih yang dimaksud dengan hakikat wacana? Pada hakikatnya, wacana merupakan unsur kebahasaan yang relatif kompleks dan paling lengkap. Artinya, wacana didukung oleh satuan-satuan bahasa yang meliputi fonem, morfem, kata, frasa, kalimat, paragraf, hingga karangan utuh. Adapun tujuan umum mempelajari wacana adalah untuk membekali pemakai bahasa agar dapat memahami dan memakai bahasa yang baik dan benar. Secara etimologis, wacana berasal dari bahasa Sanskerta yaitu wach, wak, dan fak yang berarti berkata atau berucap. Jadi, wacana merupakan perkataan atau tuturan. Secara linguistik, wacana merupakan satuan bahasa terbesar dan terlengkap yang memiliki makna utuh. Beberapa ahli mengemukakan seperti menurut Hawthorne 1992, wacana adalah bentuk komunikasi kebahasaan yang terlihat sebagai sebuah pertukaran di antara pembicara dan pendengar, sebagai sebuah aktivitas personal di mana bentuknya ditentukan oleh sosial. Kemudian, menurut Fowler 1997 mengatakan bahwa wacana adalah komunikasi lisan dan tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan, nilai, dan kategori yang termasuk di dalamnya. Adapun contoh wacana adalah sebagai berikut. Ini merupakan sebuah contoh dari wacana yang akan saya bacakan. Dijual, sangat butuh uang tunai segera. Sebuah ruko, luas tanah 20 x 20 meter persegi dan luas, tidak melalui perantara. Minat hubungi 0821 6765 6765. Kalimat di atas menunjukkan bahwa contoh wacana tersebut merupakan wacana yang baik dan benar. Mengapa? Karena kalimat tersebut tersusun dengan rapi dan informasinya saling berhubungan antara kalimat satu ke kalimat yang lainnya. Adapun contoh wacana pendek seperti ayo kita bermain. Nah, itu juga merupakan sebuah wacana, namun wacana yang termasuk pada golongan wacana pendek. Dan kemudian saya pun akan memperlihatkan sebuah teks dan akan membandingkan perbedaan antara wacana dan teks biasa. Berikut adalah contoh dari teks. Ini merupakan contoh dari sebuah teks. Pelangi atau biasa disebut dengan biang lala merupakan kejadian alam yang terjadi karena adanya pembiasan cahaya matahari. Ada beberapa macam warna yang ada pada pelangi. Warna tersebut bersatu, berjajar, dan tampak membentuk sudut 180 derajat. Banyak orang yang sering keliru memahami antara teks dan wacana. Teks biasanya maknanya lebih dekat pada bahasa tulisan, sedangkan wacana maknanya lebih dekat pada bahasa lisan. Oleh karena itu, secara umum teks selalu dipahami sebagai naskah tulisan, bukan naskah lisan, dan biasanya bersifat monolog dan tidak interaktif. Sedangkan wacana dipahami sebagai naskah lisan dan juga bersifat dialog dan interaktif. Nah,
Pada umumnya, pada dasarnya, wacana mengacu pada lisan, lebih dekat pada lisan, pada ucapan dan tuturan, sedangkan teks lebih mengacu pada tulisan atau naskah. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.